Kerinduan hatiku, jadi pria yang sejati, mendengarkan keluargaku, mengasihi dan melayani. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku, bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Aku mau berubah dengan kuat Roh-Mu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah, jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah. Menyenangkan Engkau ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kebenaran ini Tuhan bersumber daripada-Mu, sehingga menguatkan kami, memberikan kami peneguhan, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kami bisa menjalani kehidupan kami sebagai prianya Allah di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, khusus di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Yesus, siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita katakan amin. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Biasa prianya sejati sekali ya. Hai Bapak Saudara, para pria yang Tuhan. Hari ini kita belajar tentang tanggung jawab berhenti sampai di sini. Nah, ini salah satu sesi dalam pria sejati. Bagaimana pria bukan sekedar seorang pria, tapi dia seorang pria yang memiliki tanggung jawab. Amin. Amin. Seorang pria, kecuali kita di sini ada bencong. Karena sini ada bencong, semua laki-laki kita sebagai pria kita punya tanggung jawab. Amin. Amin. Nah, ini yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pria dan tanggung jawab seperti apa? Ini yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Saya mengajak kita buka Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat semuanya? Oke. Kita baca bersama-sama. Jadi Yakobus 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Sudah dapat semuanya? Oke, amin. Ya, yang sudah dapat boleh berkata amin. Amin. Masih belum. Yakobus 4 ayat 17. Amin. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, firman Tuhan ini berkata, jikalau seorang tahu
bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Makanya pengetahuan ini kita harus tahu supaya ya bukan hanya supaya kita jangan buta tentang pengetahuan ini, tapi juga supaya kita bisa lakukan. Karena jika seorang tahu tapi tidak melakukannya, ia juga berdosa. Nah, seorang pria adalah pemimpin atas rumah tangganya, dan ciri khas daripada seorang pria adalah bertanggung jawab. Amin. 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 Jadi setiap kita pria, kita punya tanggung jawab. Amin. Haleluya. Seorang pria kita punya tanggung jawab. 1, 2, 3. Yes. Jadi saudara, tanggung jawab pria ya, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden itu, saudara, ketika Hawa jatuh, saya baca demikian dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 dan 17, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung dan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejatuhan Adam dan Hawa dimulai ketika apa? Ketika Adam membiarkan istrinya jatuh dan dia tidak mengingatkan, saudaraku. Artinya apa? Setiap istri kita, kalau ada hal yang salah, kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan. 1, 2, 3. Yes. Kita punya tanggung jawab untuk kalau itu salah, kita harus mengingatkan. Kenapa Adam bersama dengan Hawa, dia biarkan Hawa seakan-akan itu bukan tanggung jawab saya. Nggak peduli, biarlah dia masing-masing bertanggung jawab masing-masing. Seringkali kita mendengar, biar masing-masing bertanggung jawab sendiri. Betul, tapi sebagai seorang pria, kita harus mengambil tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas istri dan anak kita. Ketika salah, kita harus katakan bahwa itu salah. Kemarin saya bilang sama anak saya, semua HP matikan dulu. Kenapa? Itu jadi berhala. Saya tengok muka mereka semua pada mutung. Nah, saya bilang, sebagai seorang bapak, saya punya tanggung jawab untuk mengingatkan kalau itu salah. Biarkan saja mutung di mukanya, nggak peduli saya. Kenapa? Dari hari ke hari terus game. Nah, ini namanya berhala. Menyembah berhala itu bukan kayak hanya patung, tapi game juga menjadi berhala. Saya nggak tahu mancing juga berhala, bang. Hobi, begitu kan? Artinya apa? Sesuatu yang melebihi daripada kecintaan kita kepada Tuhan. Itulah menjadi berhala buat kita. Nah, saudara, Adam dalam hal ini dia tidak peduli. Ya. Dia tidak mengingatkan, dia tidak membiarkan tanggung jawabnya itu hilang begitu saja. Dia tidak mengingatkan istrinya kalau itu salah. Kalau kamu jangan, Tuhan sudah berkata kepada Adam, sampaikan kepada istrimu, tapi dia tidak melakukannya. Dan apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa dua-duanya. Lalu saudara, kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Seringkali kita melihat, kenapa menikah? Mereka udah dewasa. Dewasa apanya? Mungkin tubuhnya, mungkin umurnya udah dewasa, tapi tanggung jawabnya belum tentu ada. Nggak heran kalau ada orang menikah, seberapa lama menikah, apa yang terjadi berikutnya? Ketika ada masalah, mereka cerai-berai. Ada banyak contoh di sana-sini. Bahkan kalau suami istri berkelahi kiri kanan, saya seringkali mendengar kalau suami istri berkelahi, apa katanya? Kita bercerai saja. Sudah sampai 7 tahun, 8 tahun, tetap juga sama-samanya. Tapi setiap kali berkelahi, kita bercerai aja, kita bercerai saja. Tapi sampai sekarang masih belum juga bercerai-cerai. Kita bercerai, ada masalah, kita bercerai saja, sudah. Nah, yang lebih parah lagi, ya, ada suami istri bertahun-tahun nggak ngomong sama istrinya. Kalau ada apa dia suruh anaknya. Nah, bilang sama mama, papa tidak akan temani lagi belanja. Datang mamanya. Nah, Ucok, bilang sama bapakmu, emangnya cuma dia laki-laki di dunia ini. Padahal di situnya suami, di situnya istri, tapi harus dipakai juru bicara anak. Mesti harus ada situ anak sebagai juru bicara. Kenapa? Enggak langsung. Nah, saudara, kita laki-laki kita bertanggung jawab. Jadi kedewasaan kita, bukan diukur dari usia kita, tapi penerimaan tanggung jawab. Amin. Jadi bertahun-tahun nggak ngomong melalui anak, saudara. Tapi heran, tiap tahun anaknya bertambah 1. Nggak ngomong dan tiap tahun anaknya bertambah 1.
Tapi tambah ya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, artinya apa? Penerimaan tanggung jawab. Aduh. Rupanya sama ya. Di mana-mana saya khotbah selalu ada orang tertawa. By the way, di mana saja selalu ada yang tertawa. Rupanya sudah ciri khas saya berarti itu ya. Kita menyampaikan bahasa orang tertawa gitu. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Maka ia akan membuat hati. Nah, saudara, tanggung jawab kita sebagai seorang bapak yang mungkin salah satunya adalah apa? Tanggung jawab pemulihan. Ia akan membuat hati bapak-bapak, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Melihat 4 ayat ke-6. Nah, saudara, tanggung jawab berikutnya kita juga harus tanggung jawab pemulihan bagi keluarga kita, bagi anak kita. Aku kemarin anak saya marah sekali saya. Habis itu saya bentak. Gak lama kemudian saya ingat firman Tuhan. Saya bilang begini, Bapak minta maaf. Mereka si Obed nomor 2. Dia bilang, iya, Obed juga minta maaf. Saya bilang, pemulihan hati anak nih. Jadi seorang bapak kita jangan segan untuk meminta maaf kepada anak kita. Pada siapa saja, kalau kita merasa itu hal yang salah dan perlu dipulihkan, kita harus berani meminta maaf. Katakan amin. Amin. Bukan berarti harga diri kita sebagai seorang pria jatuh. Bukan berarti kita, waduh, diinjak-injak saya salah. Enggak. Gitu? Kita harus berani untuk kita apa? Untuk kita meminta maaf. Nah, demikian sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat yang ke-12. Nah, saudara, ada 4 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pria. Ini dia. Ada 4 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pria. Apakah itu? Yang pertama, tanggung jawab atas dosanya sendiri. Ini dia. Jadi saudaraku, kita bertanggung jawab atas setiap dosa yang kita perbuat. Jangan kita berbuat dosa, kita suruh di sana yang bertanggung jawab. Gitu? Sama seperti seorang pria ketika dia melamar seorang gadis, saudaraku, lalu ada orang lain yang mengganggu, yang datang juga ingin melamar gadis. Lalu dia bilang begini, ya, sebelum kau ngapain dia cinta sama dia, langkahi dulu mayat dia, suruh tetangganya langkahi dulu mayatnya, bukan mayat dia, suruh dulu mayat tetangganya langkahi dulu di sana. Artinya apa? Dia tidak berani bertanggung jawab. Jadi saudaraku, seorang pria berani bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Katakan amin. Amin. Bertanggung jawab. Apa yang kita perlu, kita salah, kita harus berani mengakui dan kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Amin. Amin. Nah, ini dia. Suatu ketika begini, si Udin ada kontes kambing terbaik di desanya. Lalu si Udin ikut. Dia bawa kambingnya, ikut kontes kambing kecantikan. Kalau sekarang tuh ada baby yang paling gemuk atau apa? Ini kambing, kontes kambing. Si Udin dia bawa kambingnya. Dia bawa. Rupanya menang. Hadiahnya 400.000 rupiah. Uang kertas 400.000 rupiah. Lembar-lembar. Seorang sekali Udin menerima hadiah itu. Saking senangnya jatuh uangnya. Rupanya apa? Kambingnya juga lapar. Dimakan semua uang. Udin bilang, sialan ini sudah capek kita ikut kontes. Rupanya dimakan kambing. Ada tetangga yang bilang, gampang itu Udin. Loh, kenapa? Nanti pulang ke sana kasih makan itu, kasih minum kambingmu dengan kopi. Oh ya, nanti habis kau kasih minum dia kopi, tepuk pantatnya, pasti keluar duitnya. Oh iya ya, mantap lah itu, pulanglah dia. Di tengah jalan ketemu Haji Kodir. Di tengah jalan bilang, Pak Haji Kodir, saya kasih kopi. Haji Kodir bilang, itu apa kopi? Pokoknya kasih kopi, dikasih kopi. Bukan diminum si Udin, dikasih minum kambing. Dia tepuk keluar duit. Haji Kodir, hebat kali ini. Hanya dikasih minum kambing, ditepuk pantatnya, keluar tuh, hebat kali. Lalu dia bilang begini, kambingmu dijual nggak, Din? Oh, nggak dijual ini, Pak Haji. Oke, dikasih minum lagi, saudara. Ditepuk lagi, keluar 100.000. Wah, Haji Kodir, aku tawar 10 juta. Udah bilang begini, belum lah, enggak. Ini nggak dijual, Pak Haji. Dikasih minum sekali lagi. Dia tengok terus, keluar lagi 100.000 dalam hati Haji Kodir, hebat ini. Asal kasih minum kopi, tepuk duit. Duit. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu sudah 3 yang keluar dalam hatinya, wah, boleh, saya tawar 25 juta. Si Udin cepatkan dalam hatinya 25 juta. Tinggal satu lagi yang di dalam. Udah 3 keluar, satu lagi yang di dalam. Udah, kasih aja lah. Kan 25 juta. Udah kasih aja sama Haji Kodir. Saudara,
Akhirnya jadi 25 juta. Pulang lagi dalam hatinya, masih untung saya. Kenapa? Hanya yang tinggal dalam perut kami satu lagi, ini ada 25 juta, udah lumayan. Haji Kodi berpikirnya lain. Apa pemikirannya? Asal ku kasih minum kopi, ku tepuk duit. 25 juta itu nggak kemana, berapa itu? Bisa ratusan juta nanti dapatnya. Akhirnya, betul besoknya dia kasih minum kopi, kambing itu ditepungnya keluar salah satu. Wah, senang kali, berarti dalam artinya sepanjang hidup saya, maka asal kasih kopi, tepuk, duit. Tepuk pantat kambing, duit. Luar biasa. Begitu dikasihnya lagi, nggak keluar, dikasih minum kopi, udah habis kopi, tapi nggak juga keluar. Terus dianiaya kambing ini. Besoknya ditangkap polisi. Kenapa? Penganiayaan kepada kambing. Haji Kodi, kenapa? Karena memang yang bukan rezekinya diambil. Dan saudara, seorang pria, kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Atas apa yang kita perbuat, kita harus bertanggung jawab. Pria bukan kambing ya. Pria bukan kambing. Ya. Berikutnya, tanggung jawab seorang imam. Ya, ini dia. Yang pertama tadi, tanggung jawab atas dosanya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang imam. Apa itu kerja imam? Yang pertama, tugas imam itu adalah apa? Yang pertama, dia berdoa. Yang kedua, dia melayani. Yang ketiga, dia mendengar. Seorang imam punya 3 tugas. Yang pertama, dia berdoa. Yang kedua, dia apa? Melayani. Yang ketiga, dia mendengar. Siapa yang dia dengar? Anak istrinya. Dia perlu dengar. Amin. Dia perlu melayani di kantor, di mana bukan bapak, tapi di rumah kita harus melayani. Jangan malu untuk kita cuci piring. Jangan malu membantu istri untuk cuci kain. Jangan malu mengantarkan istri ke pasar. Orang dahulu udah diontak. Magu nanti mau nabur bobi dan bukan. Kau saja yang diantar. Jangan malu, karena itu juga pelayanan kepada Tuhan. Amin. Jadi tugas kita berdoa. Tugas seorang imam berdoa, bukan baca koran. Tugas imam bukan duduk di kopi membahas partai politik, bukan duduk di warung membahas corona. Tugas kita berdoa sebagai seorang imam, berdoa. Amin. Ada seorang bapak-bapak, kebetulan dari anggota kami. Dia tinggalkan istrinya, punya anak 3. Dia kawin dengan janda 5 anak. Coba bayangkan, 3 anaknya kandung, dia tinggalkan dengan istrinya, dia kawin sama janda yang 5 anak. Itu dia yang membiayai sana, bukan anak yang dibiayai, anak janda itu yang dibiayainya 5 orang. Tugasnya bukan urusannya. Urusannya apa? Tanggung jawab adalah seorang pria berdoa. Amin. Mendengar. Yang ketiga, melayani. Kenapa? Istri-istri kita ini, mereka itu perlu didengar. Katakan amin. Amin. Makanya bagaimana cara kita mendengarkan istri? Coba Bapak. Sambil bicara dia. Oh ya, sambil kita. Sambil baca koran kita, sambil main Facebook kita. Saudara tidak. 3D. Apa itu 3D? Duduk, diam, dengar, lihat. Mukanya lihat. Oh iya. Amin. Jangan dia bicara, kita juga nggak boleh mukanya. Lebih penting sama dia. Saudaraku dibanting HP itu nanti. Percaya saudaraku. Saya percaya HP saudara dibantingnya. Saya bicara ke HP yang kau tengok, Facebook pula yang kau tengok. Pengalaman. Makanya perlu sampaikan ini. Saya nggak punya pengalaman sampai hari ini. Kenapa? Saya udah pria sejati. Jadi bagaimana seorang pria sejati? Dia harus mendengarkan istrinya. Amin. Amin. Duduk diam dengar, lihat. DDL. Duduk diam dengar, lihat. DDL namanya. Jadi kalau kita nggak mendengarkan istri kita, mereka bicara, mereka menyampaikan keluh kesah, akan gampang bagi mereka mencari orang lain untuk mendengar mereka. Makanya nggak heran kalau bapak-bapak tidak perhatikan istrinya tidak mendengarkan istrinya, apa yang terjadi? Dia pergi sama tukang sayur, Mas Bambang. Dia cerita sama tukang sayur, dia curhat sama tukang sayur. Kenapa? Namanya curhat pun sama suamiku. Nah dia dengar, mendingan aku curhat sama si Bambang. Lama-lama jatuh cinta sama si Mas Bambang. Kenapa? Itu tadi, karena tidak didengarkan. Makanya mulai hari ini belajar, seorang suami, seorang pria, tanggung jawab kita juga menjadi seorang imam, artinya mendengarkan istri dan anak-anak kita. Amin. Amin. Seringkali anak saya kalau bicara di rumah, Pak, dengar dulu. Saya sadar, oh iya benar, saya harus mendengar juga. Jangan hanya terus bicara saya juga perlu mendengar mereka. Amin. Jadi tanggung jawab yang kedua adalah apa? Tanggung jawab seorang imam. Yang ketiga adalah tanggung jawab untuk menjadi seorang penjaga, atau disebut dengan apa? Brother keeper. Tanggung jawab untuk menjadi seorang
penjaga, brother keeper, menjaga anak kita, menjaga istri kita, menjaga umat Tuhan, menjaga teman-teman kita, menjaga pria yang lain dengan apa? Dengan doa kita. Itu juga tanggung jawab kita. Berikutnya saudaraku, tanggung jawab seorang nabi. Ya ini dia. Tanggung jawab seorang pria berikutnya adalah menjadi seorang nabi. Artinya nabi apa? Mengajarkan firman Tuhan dan prinsip-prinsip kebenaran, dan jadilah nabi buat keluarga kita sendiri. Bagi orang lain kita ajarkan kebenaran, bagi keluarga kita tidak kita mengajarkan kebenaran. Berapa banyak orang guru gagal di dunia ini? Bisa dia mengajarkan orang, tapi anaknya dia tidak bisa mengajar. Ada di sini guru pernah jadi murid barangkali. Kita bisa ajarkan orang begini dan begitu, tapi anak kita sendiri nggak bisa kita ajarin. Itulah tanggung jawab seorang nabi, kita mengajarkan kepada mereka firman Tuhan. Amin. Karena itu tanggung jawab kita. Makanya seringkali orang bilang ini, tukang bisa dia bangun rumah orang, rumahnya sendiri nggak terbangun. Guru bisa dia mengajarkan anak orang lain, anaknya sendiri berantakan. Nah, mulai hari ini setelah tugas seorang nabi adalah apa? Ajarkan firman Tuhan kepada anak istri kita. Karena itulah tanggung jawab seorang nabi. Amin. Ini dia. Kita punya tanggung jawab mengajarkan kepada mereka hal seperti itu. Lalu berikutnya, tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab seorang raja atau seorang pemimpin. Apa itu pemimpin? Apa itu tugas raja? Tugas raja ada 3. Yang pertama, melindungi. Amin. Melindungi rakyatnya, melindungi keluarga kita, memberikan rasa aman. Kehadiran kita dalam keluarga kita memberi rasa aman. Jangan kehadiran kita semua lari. Datang bapakku lagi, datang siapa? Pareman datang. Anaknya semua lari kemana-mana. Siapa datang? Pareman, lari semua anaknya kemana-mana. Tadi udah kumpul di rumah, begitu datang bapaknya lari semua. Kenapa? Itu bukan melindungi. Itu mencerai-beraikan, saudara. Jadi tanggung jawab kita adalah yang berikutnya adalah apa? Melindungi anak-anak kita, memberikan pengayoman. Kehadiran kita semua datang anak. Pak, bawa apa Pak? Bawa ikan. Pak, bawa apa? Bawa ini. Bawa semua kita dikerumuni. Pernah saudara datang dikerumuni? Selalu. Puji Tuhan, saya senang kalau datang Anda dikerumuni. Tadi kalau Anda datang, semua berlarian, itu tanda tanya buat saya. Tanda tanya buat saya. Jadi saudaraku, berikutnya. Tanggung jawab seorang raja yang berikutnya adalah Pak, menyediakan kebutuhan. Apa menjadi kebutuhan bagi anak kita? Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan secara rohani. Amin. Kebutuhan mereka kita sediakan, kebutuhan rohani juga terutama. Itu paling penting. Kebutuhan jasmani bisa didapat di mana saja. Tapi kebutuhan rohani tidak segampang. Dia tonton TV, dia tonton apa yang lain. Itu menjadi kebutuhan yang salah dalam hidup. Makanya kita harus berikan kebutuhan kepada mereka, kebutuhan rohani. Kita wajib mengangkat anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat di generasi ini. Katakan Amin. Jangan menjadi generasi yang hancur-hancuran. Kita sudah hancur, anak kita juga hancur-hancuran. Jangan. Cukup kita dulu yang sudah hancur-hancuran. Jangan lagi sampai anak kita menjadi hancur-hancuran. Bangkitkan generasi ini. Saya percaya orang-orang takut akan Tuhan, generasi akan bangkit. Tidak ada anak itu makin turun, dia akan makin naik, makin naik. Haleluya. Kalau sempat menjadi turun, tanda tanya. Berarti tanggung jawab sebagai seorang raja gagal. Tanggung jawab sebagai seorang imam gagal. Kalau hari ini seperti itu, perbaiki kembali. Masih ada kesempatan. Selama masih ada waktu, selama masih ada pria sejati, selama itu juga masih bisa diperbaiki. Haleluya, luar biasa. Yang terakhir, tanggung jawab yang berikutnya adalah apa? Tanggung jawab seorang raja adalah mengambil keputusan. Membuat keputusan. Seringkali itu urusan istri. Ada keputusan apa? Tanya dulu istriku. Hal yang kurang apapun ditanya istri. Mau ke pasar saja, beli kue saja, tanya dulu istri. Masa kue saja harus tanya istri? Gitu? Jadi mulai hari ini saudaraku, kita harus berani membuat keputusan. Tentunya dengan konsultasi dengan istri, tapi keputusan tentang kita, konsultasi dulu dengan istri. Jangan juga mentang-mentang jadi kepala, saya buat keputusan yang salah. Kita jual rumah kita tinggal di mana? Saya kepala rumah tangga, kita jual, tanggung jawab saya. Salah lah saudaraku. Apa nggak berantem? Gitu. Jadi keputusan-keputusan yang salah. Artinya begini, kalau ada hal yang paling penting dalam hidup kita perlu konsultasi. Amin. Supaya jangan rumah tangga berantakan terus, cakar-cakaran. Gitu. Mulai hari ini kita menjadi seorang pria mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab kita yang berikutnya adalah apa? Mengambil keputusan. Ketiadaan keputusan
adalah sebuah keputusan. Kalau tidak ada keputusan, juga sebuah keputusan. Tidak ada. Dan apa yang terjadi? Ya ini, tidak ada keputusan. Betul? Sama seperti di film itu, menyelesaikan solusi tanpa solusi, Pegadaian. Masalah tanpa Tanpa masalah. masalah. Nah, saudara, ada juga itu orang memberikan solusi tanpa solusi, ada juga orang memberikan solusi tanpa solusi. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Nah, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Jadi selesaikan masalah tapi nggak ada solusinya. Jadi bingung orang, macam mana ini? Kenapa? Ya kejadian keputusan. Jadi saudaraku, ini dia. Yang berikutnya, penderitaan akibat kelalaian bertanggung jawab adalah jauh lebih besar dari penderitaan dalam bertanggung jawab. Memang kita bertanggung jawab, kita menderita. Betul enggak? Menjadi imam kita harus menderita. Menjadi raja kita harus menderita. Menjadi nabi kita harus menderita. Tanggung jawab sendiri kita sendiri juga kita menderita. Tapi jauh lebih menderita kalau tidak ada lagi tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Saudaraku, kira-kira itulah firman Tuhan sharing kita pada malam hari ini. Tanggung jawab pada Kristus kaum muslimin. Amin. 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 Mulai hari ini pria-pria kita punya tanggung jawab. Ada apa tadi, apa tanggung jawabnya? Yang pertama, Tanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Yang kedua, Saya sendiri. menjadi penjaga Jaga. atau imam, ya. Berikutnya yang ketiga, menjadi nabi. yang jadi nabi, yang keempat menjadi raja. Amin. Jadi sederhana sekali, gampang sekali. Kita lakukan ini dan saya berharap saudara, bukan hanya kita. Kenapa? Sekarang ini Tuhan sedang melakukan pelipat gandaan yang besar. Mulai hari ini saya berharap setiap kita, kalau kita membawa satu jiwa saja kepada Tuhan, itu mereka akan diselamatkan. Mulai hari ini bukan hanya kita mendewasakan diri kita, tapi kita juga belajar untuk mendewasakan orang lain. Dengan cara apa? Kita bawa orang lain kepada Tuhan. Kebetulan saya hobinya penginjilan. Jadi orang kenal saya bukan karena apa? Karena dari satu orang didoakan semua, dia panggil lagi kawan sana. Jadi dia bilang, Amang, saya ini nggak tahu bagaimana berbicara. Saya panggil Pak Agus bisa berbicara. Biarlah Pak Agus menjelaskan. Jadi dengan cara demikian dia sudah membawa ke orang berlipat-lipat kali ganda orang seperti multi-level itu. Jadi mulai hari ini kita jangan iman pengetahuan kita hanya untuk kita. Kalau seorang tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, ia juga berdosa. Mulai hari ini sampaikan juga kepada tetangga kita yang lain. Kita ajak mereka mengenal Kristus melalui pria sejati. Katakan Amin. saya percaya ke depan terjadi pelipat gandaan bagi pria-pria sejati di kota Sibolga, di Mila dan sekitar. Amin. Amin. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Nanti jadi teladan di rumahku, bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami mendengarkan bersama-sama. Kami boleh mengambil tanggung jawab mulai hari ini Tuhan. Ketika kami tidak mengambil tanggung jawab, maka itu adalah hal yang salah dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini seringkali kami gagal dalam mengambil sebuah keputusan, dalam bertanggung jawab Tuhan. Ampuni kami setiap hamba-hambamu. Mungkin ada yang salah di antara kami, mungkin juga kami salah dalam membina keluarga kami Tuhan. Ayo berdoa Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami. Mari pulihkan kami seluruhnya. Ulurkan tanganmu Tuhan, jamah. Biarlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Engkau menyempurnakannya Yes, Tuhan. yes. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan hari ini Tuhan, mohon ampun Tuhan dan pulihkan kembali Tuhan kehidupan kami. Biarlah hari ini kami boleh mengambil tanggung jawab dalam kehidupan kami, baik terhadap dosa kami, terhadap tugas-tugas kami sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi dan sebagai seorang raja Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri mengajarkan kami hidup dalam kebenaran ini. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Berikan Kudus-Mu penuhi kami seluruhnya Tuhan. Dan kami berdoa bila firman yang kami terima hari ini Tuhan, materaikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ini menjadi kompas, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi pria-pria yang sukses, bukan pria-pria yang gagal. Menjadi orang-orang yang kasih Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah mendengar firman Tuhan. Kau berkati dan kuduskan kami seluruhnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mau berubah dengan kuat rohmu, ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah. Itu bukan bisa kita putuskan sendiri.
dan kita harus memberikan sebuah keputusan atau kesepakatan dari istri biar sesuatu hal yang kita putuskan bersama dan itu yang lebih baik untuk ke depan. Anak-anak mengadu sama kita, Pak, tengok dulu si macam siapa lah, si Jocelyn kan begini. Pak, tengok dulu si Kevin, gak mau dia kusuruh mencuci piring. Datang lagi janti si Kingkin. Pak, tengok dulu si Kevin, gak mau dia apa, gak mau dia menyusun sepatu, pemain begitu kan. Jadi saya bilang gitu, ya, udah aku tengok nak, bilang aja gitu. Jadi kan kalau aku terus marah, Pak, itu kan Pak salah. Nah, jadi saya bilang gitu, udah aku tengok nak, kenapa Pak? Udah selesai kan? Nah itu, jadi ketawa, ya kan? Jadi tidak ada untuk apa? Jadi tidak ada seolah-olah pun yang saya ajarkan itu bukan jadi terus emosional. Jadi orang tua Pak jadi belajar begitu. Mantap, iya. Keluarga Pak kan, satu contoh Pak saya buat dalam keluarga kita kan begini. Jadi pemainnya terlambat bangun sekolah kan udah pas 10 menit lagi udah harus ke jalan itu ngampang mobil. Ternyata masih pun tampan pakai begini sepatu semua, pakai baju. Jadi Pak saya terus mengambil prinsip yang Abang Pendeta tadi, seorang pelayan. Saya sendok nasi penuh satu piring, saya bikin sayur sama namanya. Di mana untuk Pak bilang, sap, buka mulut, sap, semua pun sap. Biarpun Pak sejauh ini sudah kelas SMA dia. Kalau untuk mau sekolah Pak dia terlambat, saya biarkan itu Pak. Saya biarkan itu lapar untuk sekolah. Tetapi itu Pak, di mana pergi di kamar dia apa? Ngap, buka mulutmu cepat-cepat, buka semua. Jadi Pak, orang itu pun begitu Pak. Kalau sudah datang aku dari luar, pas makan orang itu Pak. Sok Bapak dulu. Nah, di situ Pak apanya. Mau pelajari untuk anak kita biar lebih mengenal kasih. Jadi bertanggung jawab. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku, bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku, bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Aku mau berubah dengan kuat rohmu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah, jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah. Aku mau berubah dengan kuat roh-Mu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah, jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah. Aku mau berubah dengan kuat roh-Mu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah, jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu,
pasti berubah. Dengan melakukan perkataanmu, ku pasti berubah.